Nanti dari hasil rekap itu kita akan lihat apakah polling itu sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kuota yang sejumlah uang yang ada sekarang standby di yayasan atau belum. Kalau memang sudah berarti cukup, kita tutup lalu kita mulai lakukan langkah-langkah hukum. Tapi kalau seandainya belum, ya tentunya kita menunggu. Gitu. Silahkan, gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai, ya. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengacaranya, lebih mahal materainya daripada sumbangannya. Kalian jangan cari sensasi ya. Polling tersebut bukan cuma sekedar polling, karena di dalamnya tertuang juga kuasa elektronik. Jadi para donatur memberikan surat kuasa secara elektronik kepada para kuasa hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum. Polemik panas uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti kini telah memasuki babak baru. Ya, guna menentukan kepastian masa depan uang donasi tersebut, para donatur kini memberikan alternatif berupa proses pemungutan suara. Sebuah gagasan yang tercipta lantaran titik temu di kedua belah pihak tak kunjung tercapai. Gagasan itu kemudian diusung oleh perusahaan milik Pablo Benua dan istrinya, Ray Utami, yakni PT Ray Band Multimedia. Berdasarkan penjelasan Pablo, proses pemungutan suara nantinya akan ditutup pada hari Jumat 22 November mendatang, di mana hasil dan kesimpulan yang dicapai akan langsung diserahkan ke pengadilan. Hal itu pun memaksa Agus Salim untuk ikut harap-harap cemas menantikan hasilnya. Pasalnya, proses pemungutan suara itu tidak hanya telah dimulai, tetapi sudah diajukan pula ke pemerintah, dalam hal ini Mekominfo. Lantas, seperti apa penjelasan terkait legal standing proses pemungutan suara itu menurut Pablo Benua, selaku salah satu pihak yang mengusungnya? Oke, jadi polling itu kan sebenarnya bergerak atas dasar inisiatif para donatur gitu ya. Para donatur ingin agar adanya kejelasan gitu. Makanya judulnya aspirasi. Jadi saya sebenarnya bukan polling tapi aspirasi. Yang mana aspirasi tersebut adalah bentuknya polling. Polling tersebut bukan cuma sekedar polling, karena di dalamnya tertuang juga kuasa elektronik. Jadi para donatur memberikan surat kuasa secara elektronik kepada para kuasa hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap uang yang mereka pernah berikan melalui rekeningnya Agus Salim pada saat itu. Nah, kalau dibilang resmi apa enggak, ya tentu resmi sekali. Karena apa? Karena adanya pengawasan dari Menkominfo gitu ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana itu ada tanda daftar PSE-nya. Itu bisa dilihat melalui tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, ada nomor yang sudah tertuang. Silakan masuk ke website resmi milik Kominfo, ketik, atau di sana ada barcode, scan aja, karena dari barcode itu kita bisa lihat bahwa itu didaftarkan ke penyelenggara sistem elektronik gitu ya. Jadi itu terdaftar sehingga resmi, karena kita diawasi, karena polling tersebut diawasi oleh Kominfo begitu. Silahkan, gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai, ya. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengacaranya, lebih mahal materainya daripada sumbangannya. Kalian jangan cari sensasi ya. Polling ini dan surat kuasa ini adalah diberikan, yang boleh mengisi adalah pihak-pihak yang memang dulu pernah menyerahkan sejumlah uang melalui rekeningnya Agus, yang niatnya adalah untuk pengobatan mata Agus gitu. Jadi bukan bukan orang-orang yang hanya ikut-ikutan gitu ya lalu masuk, nggak seperti itu. Karena banyak juga memang orang yang ingin, mungkin saking geramnya melihat berita ini, akhirnya ikut untuk masuk ke dalam sistem, mengirimkan, mengisi polling dan lain-lain. Tapi kan itu tidak seperti itu gitu. Harus ada dasarnya bukti transfer. Bahkan banyak juga yang mengirim foto-foto yang mohon maaf tidak sepatutnya lah begitu. Kita udah sepakati kemarin sampai hari Jumat nanti tanggal, kalau nggak salah 23 jam 00 itu akan ditutup udah. Nah nanti apapun hasilnya dari polling itu belum final.
Nah, cuma itu menjadi data awal bagi kami mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana nantinya hasil ini diperiksa oleh majelis hakim. Nah, baru nanti majelis hakim yang memutuskan kemana nasib donasi ini akan diberikan selanjutnya. Nanti dari hasil rekap itu kita akan lihat apakah polling itu sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kuota yang sejumlah uang yang ada sekarang standby di yayasan atau belum. Kalau memang sudah berarti cukup, kita tutup lalu kita mulai lakukan langkah-langkah hukum. Tapi kalau seandainya belum, ya tentunya kita menunggu gitu. Jadi polling itu kemarin saya diinfokan itu adalah polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur. Karena masalah mediasi terakhir itu udah apa ya istilahnya ya, kekunci lah, nggak ada penyelesaian yang jelas. Maka terjadilah hal itu, di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling apa ya istilahnya resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasin Menkominfo juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya, yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Di sisi lain, proses pemungutan suara guna menentukan kepastian masa depan uang donasi tersebut masih mendapatkan perlawanan keras dari Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Bahkan, ia tak sekalipun segan menegaskan jika uang itu mutlak milik Agus di mata hukum. Keteguhan hati Farhad Abbas yang kokoh mempertahankan pendapatnya tentu tidak tanpa alasan kuat. Pasalnya, ia mengaku sudah mengantongi bukti bahwa proses donasi yang diselenggarakan Novi kala itu bersifat charity, alias amal sedekah. Yang berarti pihak manapun tidak memiliki hak apa-apa untuk mengontrol bagaimana Agus menggunakan uang hasil donasi tersebut. Menariknya, keyakinan Farhad itu ditepi seketika oleh Doni Kusuma selaku kuasa hukum para donatur. Lantas seperti apa bantahan pihak donatur terhadap pendapat Farhad Abbas? Proses penyelesaian yang kami gagas ini kan memang proses yang alternatif ya, setelah mediasi itu dilakukan itu nggak deadlock. Mediasinya deadlock, makanya kita gagas, udah caranya harus seperti ini. Kenapa? Karena memang pemilik asalnya ini kan donatur. Bukan milik Novi juga, bukan milik Agus juga. Kan riwayatnya begitu, asalnya kan punya donatur, ya donatur lah ambil sikap. Nah, apapun sikap donatur juga nggak bisa serta-merta langsung memutuskan dan ini maunya diginin aja, dikembalikan aja, ya nggak bisa juga begitu. Karena kan sudah terpublish. Jadi ini tidak bertuan. Ya kan? Nah, makanya kita coba upayakan proses ini menjadi sampai ke pengadilan, ya itulah. Dia pikir memang penyebutan donasi, tapi jenisnya itu kan charity, yaitu amal aja, malam amal. Jadi kalau sudah beramal buat Agus ya jangan lagi dialih-alihkan dengan yang lain gitu. Kecuali yayasan bikin donasi buat 1000 orang buta. Ini kan memang khusus buat amal, charity buat Agus. Sumbangan buat Agus bisa digunakan untuk berobat, bisa digunakan untuk tabungan dia dan pegangan dia. Jadi karena Novi aja ingin berkelit bahwa itu bukan charity, sehingga dia bilang untuk berobat, untuk mengalihkan perhatian masyarakat seperti itu. Semua lawyer-lawyer besar, semua pakar-pakar hukum mengatakan itu adalah haknya Agus. Gitu. Jangan dibalik-balik lagi. Betul, tapi harus diketahui kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Banovi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan lebih lanjut. Kekosongan hukum yang ada di kasus ini kan jelas.
ya kan, ada pihak yang menganggap bahwa setelah dia memberikan donasi ya sudah, itu hak penerima donasi, ya kan. Tapi kan ada juga pihak yang menganggap bahwa oh ya nggak bisa begitu, namanya uang donasi harus jelas penggunaannya, ya kan gitu. Nah, hal inilah yang membuat kita ini semuanya berpikir keras bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan ini. Udahlah, jangan diadu-adu begitu. Ini adalah sumbangan. Kalau sama dengan masuk celengan masjid, ya, begitu kalian ambil lagi samanya dengan maling celengan. Oke, itu aja saya bilang. Ya, kalau zaman dulu kita sumbang ke masjid udah terserah. Masjid mau dipakai buat bayar listrik kayak, mau dipakai buat anak yatim kayak, mau dipakai buat pembangunan masjid kayak. Tapi sekarang kan nggak bisa begitu. Sekarang ini zaman teknologi canggih ya. Semua yang diberikan itu ya harus ada laporannya. Di masjid setiap hari Jumat kan dilaporin dong. Nah, uang masuk sekian, uang keluar sekian, ada rinciannya semua. Ya ini juga harus begitulah. Nah itulah yang belum diatur. Makanya ya ini pelajaran lah buat kita semua, ya kan, biar nanti ke depannya segala sesuatunya ini jadi clear. Dan kalau ini diputus oleh pengadilan kan nantinya bisa jadi jurisprudensi buat pengadilan terhadap perkara-perkara seperti ini, ya ini keputusannya seperti ini. Silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka, kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau udah dapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu ya Om ya. Ya, kita lihat aja. Kita sih tunggu aja semua aja. Apa itu kita tunggu. Kita lihat. Tidak ada habisnya memang kisruh uang donasi 1,5 miliar kepada Agus Salim menjadi perbincangan masyarakat luas. Mengingat setiap harinya selalu ada kejutan-kejutan baru yang menyeruak di jagat maya. Terbaru giliran Farhad yang menuai sorotan lantaran perlawanan kerasnya terhadap proses polling untuk menentukan masa depan uang donasi Agus. Namun apa mau dikata, hingga sampai saat ini Farhad tetap kekeh dengan pendiriannya. Seakan memberikan bukti jika pihaknya masih mengharapkan betul uang itu jatuh ke tangan Agus. Sebuah spekulasi miring yang agaknya berbanding terbalik dengan sikap Agus belakangan ini, di mana ia kerap berlagak bahwa dirinya tak lagi membutuhkan uang tersebut. Lantas, seperti apakah Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu, Herwanto Nurmansyah, menyikapi sikap Farhad Abbas terkait polling donasi tersebut? Nah, saya sih berharapnya ya, sebenarnya saya berharapnya yayasan dalam hal ini Nopi udah tegas aja. Saya jujur aja, sebenarnya agak rasa bagaimana ya, ketika diadakan polling gitu kan, pendapat ya, bahwa apa nih, ada 3 pilihan kan, apakah ke Agus, apakah digunakan untuk orang lain gitu kan, yang membutuhkan, atau apa itu 3-nya itu. Nah, saya kemarin sudah menyarankan, saya berharap yayasan itu ya, karena uang ini dikuasai oleh yayasan, tinggal tanya donatur, uang ini saya akan gunakan untuk kepentingan kegiatan kemanusiaan lainnya atau kegiatan sosial lainnya, setuju atau tidak. Jadi yayasan aja yang mengadakan gitu loh. Jadi jangan sampai ada pihak ketiga yang justru sekarang mengadakan polling pendapat seperti itu. Saya berharap yayasan ketika sudah berani menguasai, dia juga harus berani ya melakukan segala sesuatu yang menurut yayasan benar, lakukan. Ya saya siap backup gitu loh. Polling, saya udah beritahu. Apa komentarnya si Agus sendiri? Agus nggak ngejar uang ini, bukan nggak ngejar, dia tahu ini haknya dia. Mau kalian bermain-main apa semua, tetap aja uang itu nanti akan kembali ke Agus. Apalagi sekarang kan Agus tuh, menurut saya gini, sikapnya, ya perilakunya, omongannya seperti orang tidak butuh uang. Saya contohkan omongan dia, uang, saya nggak butuh lagi uang, sekarang harga diri. Nah sekarang ya sudah, pertahankan harga dirinya, apalagi kan sekarang sudah banyak yang nyumbang juga tuh kan. Pengacaranya nyumbang, katanya mau ke Singapura. Ya alhamdulillah, berarti tidak mengganggu uang 1,3 ini. Nah 1,3 ini udahlah, gunakan aja untuk kegiatan sosial lainnya, kegiatan kemanusiaan lainnya, lebih bermanfaat, ya, lebih berguna. Makanya saya menyarankan Nopi jangan ragu-ragu. Ya. Jangan ragu-ragu, gunakan uang 1,3 itu untuk kepentingan kemanusiaan dan sosial lainnya. Dan tujuan awal gua adalah mengembalikan haknya Agus, biar tidak dizolemin oleh orang-orang yang
pansos. Iya, Agus kan sudah nggak mau. Karena dia uang. Udah nggak butuh lagi saya uang. Untuk apa uang? Yang perlukan harga diri kan udah jelas. Nah, terus juga pengacaranya sudah bilang juga, terus ribut-ribut masalah uang kan sudah di yayasan, udah clear dong. Nah sekarang donatur juga, berapa banyak nih orang nge-DM saya nih? Orang nge-DM saya, para donatur DM, WA udah banyak, tolong sampaikan ke Nopi, Pak, tolong sampaikan ke Nopi. Bahkan ya, ada yang mengharamkan uang itu digunakan untuk Agus. Clear dong berarti. Kita mau masalah ini semuanya selesai. Kita mau masalah ini tidak berlarut-larut. Donatur semua juga sudah sepakat, ya disudahi saja, ya kan. Nah yang terpenting yang harus diselamatkan adalah korban-korban selanjutnya nanti. Kita semuanya khawatir mental para donatur ini menjadi rusak sehingga mereka nggak peduli lagi terhadap donasi-donasi. Yang kasihan kan juga korban-korban selanjutnya, korban-korban yang lainnya. Di Indonesia kan yang seperti Agus bukan 1-2 orang, banyak. Tapi kan donaturnya juga ini harus dirawat, harus dijaga. Jangan sampai mereka sudah memberikan donasi terus kemudian uangnya nggak tahu kemana. Kan banyak kasus-kasus seperti ACT, ya kan, uang donasinya entah kemana. Banyak kasus-kasus yang udah untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan masjid, terus kemudian dananya kemana, nggak tahu, nggak jelas, masjidnya terbengkalai. Nah kita menghindari itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.